Bodoh. Bodoh. Apa meneh? Goblok. Goblok. Bodoh. Goblok. Terus? Tolol petuk. Tolol. Petuk. Bodoh. Goblok. Tolol. Petuk. Kata temenmu, kamu mengatai Ningsih dengan sebutan hewan. Hewan apakah itu? Ubur-ubur. Lah kok iso ubur-ubur ki piye toh? Karena ubur-ubur gak punya otak, Bu. Ubur-ubur. Bodoh. Goblok. Tolol. Petuk. Karena Ubur-ubur. kamu mengata-ngatai Ningsih dengan kata-kata ini, dia tidak masuk sekolah sudah 3 hari. Ibu mau kamu untuk refleksi. Bodoh. Goblok. Tolol. Petuk. Ubur-ubur. Bodoh. Kata-kata Goblok. ini terngiang-ngiang Tolol. di Petuk. kepala Ningsih Ubur-ubur. terus-menerus. Bodoh. Goblok. Putar rekaman Tolol. ini Petuk. Ubur-ubur. di kecambah Bodoh. praktikum Goblok. biologimu. Tolol. Nanti seminggu lagi kamu beritahu ibu. Adakah perbedaan antara kecambah yang kamu bodoh-bodohin ini dengan yang tidak? Baik, Bu. Saya sekali lagi minta maaf, Bu. Baik. Terima kasih, Daru. Selamat siang. Siang, Bu. Bagi animalus-animalus yang suka mengalami anxiety atau panic attack, kali ini Muklas Animalia ingin mengajak untuk belajar dari animal burung unta. Benamkan kepala animalus ke dalam pasir selama 5 menit dan biarkan serpihan kerang beribu-ribu tahun ini meredakan kegelisahan animalus. Agar liburan bersama keluarga tetap terlindung dari sinar UV, pakailah Aquator Sunblock SPF 50 untuk melindungi kulit animalus. Kalau menurut Bu Tunggul sendiri, perkembangannya Pak Didit bagaimana, Mbak? Kalau catatan Bu Tunggul, perubahan fase depresi dan manik dari Pak Didit ini grafiknya masih tinggi, Bu. Jadi untuk gejala bipolar, sangat disarankan obat dari psikiater tetap rutin diminum sembari konseling ke psikolog. Ya sudah, Mbak. Saya pesan lagi obatnya. Ini totalnya 400.000 ya, Bu? Saya transfer ya, Mbak. Berdiri. Beri salam. Selamat sore Bu Prani. Salam dulu. Bu. Bagus, Dora. Ya kabar ya, Bu? Kabarnya gue. Bu Prani konseling sama Bu Tunggul juga toh? Ora. Aku ki ngeterke bojoku. Lo kok yang dilala podo konselingnya sama kamu? Nggih. Piye kabarmu? Kuliah, kerja? Kemarin saya sempat balik ke Sumatera, tapi sekarang kerja Bu di artikel online namanya gaungtinta.id. Tahu Bu? Jadi kita tuh ngeliput macam-macam lah Bu, dari budaya, seni, film, musik. Nah, belakangan itu lagi memviralkan kuliner-kuliner yang terdampak pandemi. Jadi banyak hidden gem gitu Bu, coro pikang, putu, lupis, serapi. Lah iki putune Mbok Rahayu zaman kuliah biyen iki langgananku iku. Pakar-pakar tuh banyak yang bilang beliau tuh pantas dapat Michelin star katanya. Lah iki sapa le? Oh, Tunas Bu, pemimpin redaksi saya, Kamu di sini sebagai? videografer. Oh. Tapi ngomong-ngomong kamu ini masih suka berantem gak? Enggak Bu, plus enggak. Beneran. Bener. Bu Tunggul, iki lho. Muridku Gora kok iso konselinge podo karo Pak Didit. Weh, iya toh. Malah reuni ya. Nggih Bu. Pak, Reuni. iki lho. Muridku Gora. Angkatan piro kowe le? 2010 Bu. Hujan lali. Lah udah saat 3 hari lebih ya Bu. Ya wis, kowe sehat-sehat ya le. Yaudah, saya duluan dulu ya Bu ya. Monggo, monggo. Pak, monggo. Ini kira-kira 190. Lebarnya 1 meter 10 kan enggak? Ini Bu Prani. Bu Prani, Nun Sewu. Ini tadi ada yang mau lihat rumah. Katanya tadi sudah bilang sama Mas Muklas. Katanya boleh.
Matur nuwun. Ji, juragan. Bu, monggo-monggo. Bu Prani. Nyun sewu, Bu. Ini kan pembayaran sudah telat 2 bulan. Maksud saya apakah tahun depan akan diperpanjang lagi apa enggak ini? Masih kok, Pak. Kita juga mau beli. Oh, beli. Oh, beli. Pembiyen jebol kowe iki rasa ngeklik transfer pesan apa Goblok. Monggo nek wis ana pelonggaran iso disewake ning Melio Puro. Iki Covid ra ngerti tekan kapan iki. Aku bisnis yo gagal terus, aki gagal, cupang gagal. Goblok. Nganggo psikolog, nganggo psikiater duit entek. Konseling iku penting lho, Pak. Mending gue bayar kontrakan. Duitnya ki sono. Saka ngendi? Aku dipilih dadi Wakasek. Kapan? Kuwi. Loh, ojo pupuk meneh, Pak. Ini pupuk 12 jam lho, Pak. Pak tadi unjuk sik yo. Aku mau ngombe obat. Aku ora kerasa apa-apa. Seneng ra kerasa, susah ra kerasa. Rasane kaya ora urip. Sakjane wis bener mbiyen ki aku rasane ning IGD men aku mati wae. Tak tukokke Maman yo. Tak tukokke putu Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya? Mo. Toh. Ayo toh. Jarene kuwi putu terenak lho, Pak. Cari pakar. Loh, Bapak kenapa? Perutku sakit. Dadaku panas ya. Oh, itu namanya GERD, Pak. GERD, Pak. Itu karena Bapak stres. Makanya Muklas Animalia ingin mengajak Bapak untuk belajar dari animal buaya. Bapak coba tiru ini ya. Asal akan keluar dan tubuh kita netral. Ini garing ya. Setelah menit, inilah air Rivera. Air dengan pH 8 yang membantu menetralkan pH di lambung. Kalau ada yang mau lihat kontrakan, Mbak, jangan dikasih masuk. Nanti kalau Pak Joko jual ke mereka kan repot, kudu pindah meneh. Mau pas aku ono live deh. Kok bapakmu tuh Mbok Rahayu, Dik? Aku ono ketemu brand yang merican, Mas. Lihat wae lho. Kalau harusnya sih 1.000 rak bakal ngilang. Ra iso. Iki gede brand. Mbak, kok kayak bapakmu tuh Mbok Rahayu, Mbak? Itu nama pengiriman ya, Bu. Mengko sore ana latihan musik ya. Akan searah toh. Iso, Bu. Motornya tak pilih ya. Lah Ibu juga harus latihan lompat tali loh. Halo, Mbak Dia? Aku nyuwun ngapunten banget iki. Ketoke aku telat 10 menit apa ya? Iya, iki aku ning pasar sik. Pokoknya tinggal nyosor ya, Mbak. Adrian, Mbak. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Ngapunten banget iki. Tak balik kene 2 wulan meneh ra apa ya? Ket biyen kok ora rampung-rampung to, Mbak? Ya makane dungokke wae ben aku iso dadi Wakasek kesiswaan, ya. Kapan dilantiknya, Mbak? Yo ya belum kepilih. Yayasan mulai nyeleksine minggu iki. Gajinya mundak kok. Oh ya lumayan. 3 juta per bulan. Yo tapi, Mbak, piye-piye Mas Didit kudu ditegesi to. Iya. Mongko gajimu mundak
Bunda. Iya, Malah iya. diku Mas Didit gawe bisnis anyar Saracak Iya, Mbak Prani iki nak iya, neng aku urip ngerti, tuwae tegas. iya. Mosok nang bojo dhewe ra iso. Wes bola-bali, Mbak. 39. Mbaknya urutan berapa? 40 Mas, kenapa? Mbak, saya bisa titip pesanan saya kagak? Saya pesan 20 putu dan nanti uangnya sekalian saya titipin. Soalnya saya buru-buru mau ke bandara. Gak apa-apa ya? Iya Mas. 53. Halo? Iya iki wis arep nomorku. Ning ket mau do nitip-nitip di desel-desel ngene iki. Beli. Sekarang ya? Aku nitip kali 50. Bisa kali. Nomor 5 kali. Nyuwun sewu permisi Pak. Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi Pak. Kalau Bapak nitip-nitip seperti ini, nanti yang antri belakangan kan tidak kebagian putu. Loh, santai dong, Bu. Orang lagi ngomong sama saudara saya kok. Bapak jangan mengada-ngada. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri loh. Bapak datang 15 menit yang lalu toh. Sementara Mas ini sudah datang sebelum saya. Nah terus, itu bikin ikatan persaudaraan saya dengan dia jadi putus gitu, Bu? Hah? Dia memang saudara saya, Bu. Dia datang sejak awal untuk ngantriin. Betul, Bapak ini saudara Mas? Ibu meragukan saya. Mending Ibu urus urusan Ibu sendiri. Nggak usah mencampuri hal yang Ibu nggak tahu deh. Gini ya Pak, saya hanya berusaha untuk mematuhi apa yang sudah disepakati oleh para pengantri. Kalau Bapak sudah dapat nomor, ya dipatuhi dong. Itu baru namanya adil. Semua dapat jatah sesuai jam mereka datang. Jangan menyerobot seperti itu. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngajak ribut. Sampun, Bu, sampun. Bu Prani kesesel nggih. Oke, saya tidak mau didahulukan. Saya hanya mau mematuhi nomor yang sudah dikasih. Mboten napa-napa. Bapak mboten napa-napa toh? Oh, sudah saling kenal ibunya ternyata nih. Pelanggan lama. Ya. Pantesan nggak mau ngantri, mau jadi duluin. Bapak jangan kurang ajar ya Pak. Ya gimana? Orang tadi marah-marah, giliran dikasih enak sama neneknya malah nggak mau. Udah Bu, udah. Kami buatkan biar cepet. Ini yang ngantri masih banyak ini. Udah Mas, bikinin Mas. Keburu nanti sinetron di rumahnya kelar tuh. Jaga mulutnya ya Mas. Lu yang mulai. Aneh. Fotonipun pinten, Bu? 3 dosa nggih. Boten, Bu. Boten. Silakan Ibu. Kalau saya mah turis, mesti ngalah. Ayo Bu, pinten Bu. Ayo. Yo DJ kasih goyang. Oke semuanya. Oh nggih, Bu Prani nyuwun sewu. Karena sebentar lagi kita mau lomba. Besok jangan telat lagi nggih. Jeh, ngapunten nggih. Oke semuanya, semangat. Pak. Pak. Kula nuwun. Bangun. Terima kasih. Oh ya, Sani wis teko. Wes, tapi saya lagi siap sarapan. Oh iya. Nuwun. Selamat pagi, Bapak Ibu. Monggo, Pak. Ini Bu Prani, Pak. Kepala PK kita. Halo Bu Prani. Kejayaan maritim Kerajaan Majapahit juga ditemukan dalam mamalia seperti rusa. 2, 3, 4,
Jadi kami memutuskan untuk memakai virtual background, Pak. Karena beberapa siswa itu sering flexing rumah mereka itu. Flexing? Pamer harta, Pak. Oh. Ya ngikuti vlogger-vlogger itu lah. Ya akhirnya kami membuat kompetisi desain virtual background seminggu sekali. Dan yang terbaik akan yang 1 sekali. Wah, bagus itu. PR minggu depan kerjakan LKS halaman 64 bab inersia. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu Prani. Selamat siang. Selamat siang, Langit. Langit, coba dinyalakan dulu kameranya. Ibu tahu kamu menggunakan fotomu standby untuk mengelabui kami. Kamu tadi barusan tidur, Po? Enggak, Bu. Tadi koneksinya buruk, jadi videonya nge-freeze. Nah, toh, bohong lagi toh. Ini sudah 2 kali loh Ibu hitung kamu bohong. Ya sudah, sekarang Ibu mau kasih kamu ujian. Ya. Teman-teman yang selain Langit, silahkan di off dulu kameranya. Sudah 2 bulan kamu sekolah di SMP Pengemban Utama ini. Ini siapa? Harry. Oke. Kalau yang ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, kalau yang ini? Prima. Salah. Kalau yang ini? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Kamu sudah 2 bulan loh sekolah di sini, tapi kamu belum mengenal teman-teman sekolahmu Kipi ya toh? Sekarang Ibu mau kasih kamu refleksi. Sekarang kamu tuliskan nama-nama teman sekelasmu di sini, tapi dengan kode Morse. Kamu ngomong apa barusan tadi? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa kamu misuh seperti itu? Lah, Bu Prani sendiri aja misuh boleh. Mosok saya enggak? Apa maksudnya saya misuh? Enggak, Bu. Enggak jadi. Oke, saya harus kirim surat Morse-nya kapan ya, Bu? Enggak, kamu harus jawab dulu pertanyaan saya. Saya boleh share screen enggak, Bu? Oke, silakan. Lah, ini aja Bu Prani misuh asuy. Video apa tuh iki? Barusan tadi video apa, Bu? Biasa Pak, kalau anak-anak share screen seperti ini suka iseng mereka. Wah, ternyata betul ya. Mitos bahwa Bu Prani itu adalah guru yang legend di sini. Hukumannya itu loh, unik-unik. Bukan hukuman Pak, tapi refleksi. Bisakah besok Ibu presentasi pada kami tentang ide pembangunan karakter siswa yang baru itu? Ya, siap. Supaya kita tidak ketinggalan zaman. Bismillah, wakasek. Kita ki kok ora metuk kenapa to, Dik? Lagi ana acara band, po. Ki kok neng-nengan koyo ngene kenapa to? Hah? Ya gini aja, Kak. Untuk mama saya. Oke, ramas dulu ya. Apa ta iki? Mama potong saiki. Apa? Dan oleh orang ngerti. Nek sing nesul suku mama. Ngomong saya nonton orang nganti 10.000. Wedan. Nah, mama ngopo toh? Kok bisa wong tua? Ibu itu nggak miso. Duwi ngomong asui. Ayo Bu, pinten Bu? Ibu itu ngomong asui. Asui, dudu asu. Tapi kok nesoni bakule kuwi. Wes cetho nganteni putu ki suwi. Ki komen-komene. Kesabaran. Kalau gende kuliner kita digituin. Kasihan Burayu udah tua dibilangin asu. Ma. Ma.
Anda bohong. Bapak-bapak yang pakai kaos gambar elang itu yang sebetulnya tak marahi. Itu mbok rahayu, ngawur. Tapi rekaman emang kerekam pas mama ngomong asui. Wong liya mikir mama misui bakule kuwi. Ki, coba delok. Wingi wis kerep viral video tante-tante misuh ngene ki. Nanti netizen menuntut permintaan maaf barang. Ya udah kita kasih tahu aja yang sebenarnya terjadi di komen. Jo, neng rekaman iki mama maskeran. Rono sing ngerti ki mama. Rasa golek perkara. Tapi tadi ada yang lihat tuh muridku. Muridmu kan mung pirang persen. Gini kolom komen, Rono sing mention Rani Siswoyo. Nek sing ngerekam dilaporke wae piye? Ngerekam dan upload tanpa izin. Vlogger turis iki. Wis mangkat ning Amerika. Senengane ngupload video mukbang traveling. Subscriber akeh. Ono sing komen malu-maluin nama Indonesia. Iki sidane piye? Gak apa aja tekan ngerti. Mengko malah saya stres. Internet wis tak potong. Nanti kalau dia minta beliin paket yang data, jangan ada yang beliin. Sing penting ra ono sing ngenali iki mama. Mama roti hitam meneng wae. Paling sesuk ya wis ketutup postingan liyane. Oke Boni, coba sekarang kamu buka paket yang barusan Ibu kirim. Sebelum pandemi kan kamu sering sekali masuk perpustakaan, leyeh-leyeh di situ selama berjam-jam toh. Nah, sekarang Ibu kirimkan kamu pengharum ruangan perpustakaan yang setiap 15 menit sekali Terima kasih Bu Prani. nanti kalau situasi rumah dan orang tua sedang tidak nyaman, coba kamu cium aroma itu. Indra penciuman adalah indra yang paling kuat untuk menata perasaan. Terima kasih banyak Bu Prani. Jadi, selamat malam Boni. Kita akan belajar dari animal kanguru. Kanguru kecil masuk ke dalam kantung induknya yang hangat. Sama seperti manusia saat berada di dalam rahim ibu. Animalus bisa coba Java Sauna Boxing yang memberi kehangatan bagai di dalam kantung kanguru. Animalus bisa coba alat ini juga. Earplug yang bisa membuat pendengaran menjadi kedap. Pejamkan mata saat semuanya hening, yang terdengar hanyalah detak jantung animalus sendiri. Abaikan semua komentar negatif orang lain, dan sejenak kita kembali ke rahim ibu. Saya tidak menyebutnya sebagai hukuman, tetapi saya menyebutnya refleksi. Tidak bersifat fisik, tetapi lebih kepada sebuah kegiatan agar siswa mampu memahami akibat dari perbuatannya. Agar menginfluensi siswa, saya juga memperbanyak konten medsos saya dengan kegiatan olahraga. Saya di sini banyak sekali belajar dari anak saya sendiri, Muklas Waseso. Bila Bapak Ibu pernah mendengar, nama panggungnya adalah Muklas Animalia. Dia sudah banyak sekali menginfluence ratusan ribu followersnya untuk healing dengan gerak olah tubuh. Like mother, like son. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih Bu Prani. Dari komite yayasan ada pertanyaan? Sebelumnya, apakah Bu Prani sudah pernah mencoba ke psikolog? Kalau saya sendiri belum pernah, Bu. Sebaiknya Ibu coba dulu. Di video yang viral kemarin itu, Bu, nampaknya Ibu Prani punya banyak masalah. Sampai eksplosif bisa marah seperti itu. Oh, video itu. Di situ saya tidak sedang mengumpat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, memang benar Bapak Ibu. Asui itu
bahasa Jawa artinya lama. Yang kami masalahkan itu bukan soal kata. Tetapi yang kami prihatinkan adalah kenapa Bu Prani sampai semeledak itu? Minggu depan akan ada satu asesor yang akan melakukan psikotes kepada Ibu Prani ya Bu ya? Ini tidak akan mempengaruhi penilaian kami terhadap program Bu Prani. Hanya saja dalam seleksi Wakasek, kami perlu memastikan bahwa secara jasmani dan rohani pun Bu Prani siap. Tadi pagi ada orang tua murid yang bertanya apakah yang viral itu guru SMP pengemban utama. Kalau begitu saya akan segera hubungi orang tua tersebut untuk... Tidak perlu dibesar-besarkan, Bu. Nanti kalau ada orang tua murid yang bertanya, tinggal Bu Prani memberikan surat kronologi sebenarnya versi Bu Prani. Dan juga bagi yang tidak bertanya ya, kita tidak perlu berikan klarifikasi Bu. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak Bu Prani. Dan kita beralih ke kandidat selanjutnya. Pak Aris, silahkan. Ya, silahkan. Aswi. 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 Dog too long. Dog too long. Dog too long. Dog too long. 显喉咙，显喉咙，显喉咙，显喉咙。 너무 긴. 너무 긴. Собака слишком долго. Собака слишком долго. Cane troppo lungo. Cane troppo lungo. Pintar Bu, ayo pintar. Gojek loh Bu Prani. Bu Prani, saya kita di famous loh. Tapi itu saya nggak misuh loh. Menawi miso nggih boten napa-napa to, Bu? Miso kuwi malah iso ngilangi stres lho, Bu. Asu. Jadi minggu depan kita akan syuting video klip lompat tali di tebing breksi. Nggo lomba. Jadi sesuk kita pakai celana kuning nggih. Loh, Bu, nggak jadi pink mau, Bu? Yang warna pink kan dipakai Bu Prani toh buat ngantri foto. Lagi misal netizen pada tahu, oh ternyata yang pakai pink itu ternyata kelompok Jogo Karyanto. Lah terus gimana? Ya. Oke, jadi besok kita akan belanja celana kuning di Beringharjo nggih. Oke. Oke, lagi. Yo DJ kasih goyang. Penindasan, penguasa penindasan, tirani, tikam rakyat ini. Lawan, lawan, lawan. Pujasera Tambak Mulyo dilarang beroperasi, sementara food court di mall diizinkan. Kami Benamuk Tanah menentang ketidakadilan keputusan ini. Oke, bagus. Aku sih dari awal nggak setuju sama Muklas, Bu. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang sebenarnya. Kayak lirik lagumu itu toh. Siap? Yuk. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya kepada mas-mas berjaket ninja. Ia tetap bersikeras menyerobot dengan alasan berbohong bahwa bapak itu bersaudara. Mbok Rahayu meminta saya
Untuk antrian saya didahulukan. Kalau wajah bapaknya itu dikasih gambar kotak-kotak kayak berita-berita kriminal gitu bisa nggak? Sensor? Iyo, menra ketok. Oh, bisa Bu. Sakit anak bojonengko. Sang bapak penyerobot ini malah menghina dan merendahkan saya. Maka dari itu, saya mohon agar video ini dapat mengklarifikasi yang sebenarnya terjadi dan tidak lagi terjadi simpang siur. Kalau udah sampai tolong difoto ya Pak. Siap. Monggo Mbak. Terus itu mau diupload di mana Bu? Jadi akun ibu aja toh. Loh emang Ibu punya? Sejak kapan? Kok Tita nggak di-follow? Ya tak private. Ini kan buat motivasi murid-murid ibu. Yakin gak direvisi lagi? Ngerobot antrian memang budaya negeri plus yang 2 banget. Apa karena mental kita selalu takut gak kebagian jatah ya? Salut untuk Bu Guru Prani yang berani negor. Oh, ini alumni-alumni murid ibu juga pada support loh. Pada bilang, go Bu Prani, go Bu Prani. Oh, no gambar api-api ini banget. Pak, sampun Pak. Monggo. Matur nuwun nggih. Dari kemarin beli makan di luar terus. Kangen masakan Bapak ya? Bapakmu ki kan lagi fase depresi. Mengko nek pas-pas semenik malah senengane masak jam 3 esuk. Ada yang bilang seharusnya pelajaran budi pekerti dikembalikan di sekolah. Wes tanda nih gue menang tok. Apa malah apa video klarifikasi sih? Loh emang kenapa? Wingi ra ono sing ngerti kuwi Mama. Saiki wong liya langsung ngerti. Loh malah apik toh? Apik opone toh? Nek kok dituduh sing salah, mosok koyo ngono wae? Kamu semarah ini kenapa toh, Dek? Orang responnya bagus kok. Aku jangan ratau dirungkokke. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan rahim ibu Bang Muklas. Itu yang marah-marah di pasar ibunya Bang Muklas. Tentu bukan. Saya tidak kenal orang itu. Sepertinya wanita itu butuh mengenal metode animal kura-kura ya animalus untuk mengontrol emosi. Mr. Muklas Animalia ini selalu ngomongin soal healing, keluarga harmonis, menyayangi orang tua. Tapi ternyata bokis. Nih, awalnya IG nya di private, tapi setelah dia posting klarifikasi akhirnya dibuka. Kan jadi publik ya? Kan jadi ketahuan postingannya dulu ya? Emang ibu sama anak agak tepat timingnya? Nih ya, aku selalu ngomongin soal rahim ibu. Tapi emang lu sendiri kagak lu anggap. Durhaka lu Bang, durhaka. Nih, bener-bener lu ya Bang, asui. Nih ya, maaf nih ya Bang, maaf banget nih ya. Kita jadi kagak percaya sama metode ente. Aku mesti ngerekam video klarifikasi. Nek ora mengko aku ra sido diurus-uruskin. Selamat malam sahabat Animalus. Kemarin malam waktu live ada pertanyaan apakah itu ibu saya. Jujur, saya tidak tahu. Karena waktu itu videonya kecil dan ibu pakai masker.
Ibu kalau pakai masker itu beda loh. Kita coba ya. Pakai, tidak. Pakai, tidak. Berbeda kan? Jadi saya saja pangling dengan ibu saya yang cantik ini. Maaf ya, Bu. Tapi semua udah jelas ya. Ibu saya ini bukan berkata-kata kasar. Tidak mungkin ibu saya ini mengumpat. Kita jangan menjadi animal beo yang suka terprovokasi dan mengejek. Tapi jadilah animal cucarowo yang bersuara merdu dan menenangkan. Baik teman-teman, salam Animalus. Selamat malam sahabat Animalus. Kemarin malam waktu live ada pertanyaan, apakah itu ibu saya? Jujur, saya tidak tahu. Pak. 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 Halo. Soko pasar mau. Kemarin Bapak sudah teleponan soal pembibitan lele. Lele yang paling minim resikonya itu adalah lele balita. Lele balita itu kita tidak perlu memikirkan telurnya. Karena kita mendapat telurnya dari peternak lain. Oh. Monggo. Muka ibu budal tak terkeo. Oh iya. Modalnya juga nggak mahal. Kolam bisa terbuat dari terpal, estimasi sekitar 1 juta. Pakannya juga nggak susah, karena lele bisa makan apa saja. Untuk vitamin pengurang stres, harganya cukup dengan 100.000. Kalau stres, lele bisa lompat dari kolam. Aku aja yang nganter ibu, Pak. Sekalian aku mau ke toko musik. Oh ya wis. Di tengah ngantri putu, saya mau ke WC karena sakit perut. Saya titipin nomor antrian saya ke mas-mas berjaket ninja ini untuk kalau-kalau nanti saya dipanggil. Waktu balik, saya mau ambil nomor saya. Tepat pada saat itulah, saya dilabrak ibu ini yang nuduh saya nyerobot antrian. Piye to sakjane, Bu? Ibu yakin tenan rak dia nyerobot? Meski wajah saya disensor, netizen tetap bisa mengetahui itu saya sebab saya menggunakan kaos bergambar elang. Netizen mencari foto tag Putu Morahayu dan menemukan foto saya selfie pakai kaos elang. Identitas saya diketahui dan saya dituduh sebagai bapak-bapak yang tidak tahu sopan santun, tukang serobot, preman. Sosmed istri dan anak-anak saya juga dibully karena fitnah Bu Prani ini. Anak-anak saya di sekolah dicap sebagai anak tukang serobot. Saya mensomasi Bu Prani untuk membenahi pernyataannya ke publik agar tidak terjadi fitnah pada saya dan keluarga saya. Jika tidak, saya terpaksa membawa ini ke jalur hukum. Terima kasih. Kemarin kan sudah kami sampaikan untuk cukup membuat surat ke orang tua murid saja. Ini kok malah Bu Prani mengumumkan ke publik identitas perempuan yang marah-marah itu Bu Prani. Kalau saya usul Pak, agar persoalan ini cepat selesai, bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Gimana? Betul Bu, 1 hari saja.
Setelah itu dihapus. Ketimbang bapak itu nanti menuntut yang aneh-aneh, nanti malah repot sendiri loh, Bu. Dia tidak dari toilet. Saya dengar sendiri. Dia menitipkan putu ke mas-mas dengan jaket ninja itu. Bu Prani ada buktinya enggak? Soalnya di video ini enggak ada suaranya, Bu. Memang tidak, Pak. Tapi ya kalau bapak itu mau somasi saya, ya monggo saja. Toh juga nanti ada pengunjung putu lain yang akan memberikan saksi kebenarannya. Aduh, Bu. Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya, Bu. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kalau sesuai dengan undang-undang informatika yang sempat saya baca, Pak, dalam hal ini posisi Bu Prani itu lemah karena Bu Prani sudah membuat video klarifikasi terlebih dahulu. Bu Prani, coba kemarin ibu itu menanggapi bapak di video itu dengan santai aja, Bu. Pasti ribut-ribut seperti ini gak akan terjadi, Bu. Gini ya, Mas. Kalau ada orang yang gak tahu aturan, ya saya ngomong dong. Masa saya diam aja? Kita berusaha untuk pura-pura gak ada apa-apa gitu. Sementara orang lain bisa seenaknya saja. Apapun keputusan Bu Prani, saya minta diselesaikan dengan cepat dan taktis. Jangan sampai yayasan terlibat. Dan untuk webinar minggu depan, yang soal konseling siswa di tengah pandemi, saya minta untuk sementara digantikan dulu oleh Pak Aris. Siapa? Pak, saya masih bisa memberi webinar loh, Pak. Enggak, maksudnya ini supaya Bu Prani fokus dulu di masalah ini. Oke? Dan Bu? Coba kalian cari akun mas-mas yang pakai jaket ninja itu. Cuma dia yang bisa buktiin kalau bapak itu yang nitip antrian. Ini lagi kita cari yang ngetek lokasi Putu Mbok Rahayu. Yo nek posting. Nek ora. Aduh, gak ada ya mas-mas yang pakai jaket ninja itu. Apa nggak upload dia ya? Nggak mungkin Muklas Animalia itu nggak tahu kalau yang ngantri itu ibunya. Orang jelas-jelas satu keluarga itu maskernya sama semua. Warna kuning. Dan ternyata ya, masker ini adalah masker pembagian dari SMP-nya Ibu Prani ini, coy. Mono trending, guru BP, biang fitnah. Kamu tuh kalau ngeliatin timeline terus, ya nggak ketemu-ketemu toh, Mbak. Ki, ketemu. Wonge ra upload foto. Tapi koncone sing dioleh-oleh putu ngetek wonge kuwi @whiteblood97. Jeneng asline? Tulisannya Jepang, ketowe wibu ya. Coba kamu message, Dek. Bilangnya yang sopan tapi. Selamat sore, saya Muklas Waseso, saya... Akunnya hilang ya? Kowe ndelok nganggo akunmu. Ya iya, kan arep ta message. Ya konangan oleh kowe nge-view. Dia jadi tahu kamu lagi stalking dia. Kok. Sudah beberapa hari berlalu sejak kontroversi kemarahan Bu Prani di antrian kue putu Mbok Rahayu. Kami diperdebatkan soal tata krama Bu Prani. Dan menurut warga sekitar, Mbok Rahayu sudah 3 hari tidak berjualan. Apa yang terjadi dengan beliau? Oh, kenal mas. Kenal. Katanya udah 3 hari dia nggak jualan ya. Iya, terakhir saya lihat sih 3 hari yang lalu ya. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Mungkin COVID mas. Terakhir saya dengar dia ketularan COVID masalahnya. Terakhir jualannya pas ada marah-marah itu loh, Mas. Habis itu udah nggak ada lagi ngelihat bola. Belum ya, Mas. Kalau nggak salah waktu itu maskernya sempat turun sedikit toh. Anak-anaknya Mbok Rahayu ada kelihatan nggak beberapa hari ini di sini? Nggak ada, Mas. Mungkin mereka ketularan COVID juga, Mas. Hal ini sangat disayangkan di tengah pandemi, memprihatinkan dunia pariwisata. Harus tercederai oleh insiden marah-marah. Mari kita berdoa agar legenda kuliner kita, Mbok Rahayu, sehat-sehat dan baik-baik saja. Bapak Susatyono Bromo. Iki konco-konco mau kabeh to. Ibu Laksmi Ekawati. Opini ngasal ngene iki mesti dilawan karo fakta. Kowe ono kontak ketua alumni SMP ra? Muridku 10 tahun yang lalu namanya Gora. Dia katanya kerja di Gaung Tinta. Kamu kenal nggak? Enggak, tapi yang lain aku kenal. Nanti ibu nunggu di warung burjo depan kantornya aja. Aku aja yang masuk. Kalau terus rame-ramenya tuh Orang bisa datang ke situ. Kira-kira ada ide apa? Yang seru gitu. Iya. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu?
Makin nuduh ibuku nularin COVID segala. Kami nggak ada satupun statement yang mengatakan kalau ibumu nularin COVID ke Mbok Rahayu ya. Mohon maaf. Editingmu menggiring opini publik. Ya itu silakan hak publik untuk menilai. Kalian cuma cari clickbait untuk cari duit. Sok-sok peduli sama penderitaan orang lain. Tapi ujung-ujungnya, kalian cuma cari funding, cari sponsor. Tita, kamu gak usah nyerang kayak gitu. Kamu sendiri apa bedanya? Dulu kamu jadi musisi, bikin musik, liriknya semua perjuangan anti kemapanan. Sekarang pas COVID kamu berhenti bikin musik, kamu malah jualan baju bekas, kamu kasih label Selatan Thrift. Kamu beli baju di awal-awal dengan harga 20.000. Kamu rebus, kamu jual 10 kali lipat. Brand-brand besar yang kamu lawan di lagumu sendiri, kamu jadikan bahan jualanmu di sosmed. Kamu pikir kami nggak tahu kalau itu akunmu? Orang ibumu sendiri ikutan promo di profile-nya. Berarti kamu musisi yang pakai lirik perjuangan buat clickbait kan? Jangan budayakan bentak-bentak dan marah-marah kayak seseorang dong. Kulo nuwun. Maaf mbak, nggak terima wawancara. Boten mas, kulo beto engkong kagem ibu. Ibu saged ditiliki. Menawi boten niki kulo titip kemawon. Bukan wawancara toh ini tapi. Sebetulnya saya tuh datang ke sini untuk memastikan apakah ibu baik-baik saja. Oke, matur nuwun. Matur nuwun juga untuk ayam ingkungnya. Alhamdulillah ibu mboten COVID. Dados pripun, Bu? Nggih kula niku sayang, Mbak, kedah ngladosi 200 tiang sedintenipun. Niki tangan kula nganti abuh-abuh, mergi kedah damel 1000 putu sedintenipun. Jane kula niku kepengin leren dhisik. Ning anak kula niku pengine kula dodol terus mergi nembe laris. Aman pundi kagem Simbo? Sakderengipun viral, napa sak sampunipun viral? Nggih remen sakderengipun viral, Mbak. Amargi napa, Mbok? Amargi nggih sampun cekap. Menawi sak menika? Yen sak menika malah kula dados saya. Ya wis sepuh ya. Angsal dipun wangsuli sepisan meleh, Mbok. Kalih viral-viral menika, kula malah dados saya. Kalih viral-viral menika, kula malah dados saya. Menika angsal kula upload, Mbok? Angsal, Mbak. Arep janjian karo sapa to iki? Iki kok malah tuku panganan larang-larang ngene iki piye to? Kowe lagi entuk endorsan. Udangnya ditunggu ya, Bu. Ibu bapak guru, Ma. namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Jadi kami semua alumni di sini hanya ingin menyatakan bahwa kami akan terus mensupport Ibu. Bayangkan ya, Mas Muklas nih datang hujan-hujan ke rumah saya untuk memberitahu saya fakta bahwa ternyata Bu Rahayu itu dalam kondisi sehat dan tidak tertular COVID sama sekali. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya Mas Muklas menyayangi ibunya. Jadi boleh tepuk tangan juga untuk Mas Muklas. Ini sekaligus juga membuktikan ya bahwa ekosistem media sosial kita sangat banyak dengan yang namanya hoax dan kita harus melawan itu semua. Awas, kita harus lawan.
Saya masih ingat waktu itu Bu Prani pernah menghukum saya untuk mengukur luas lapangan menggunakan korek api. Loh, kok hukuman toh? Refleksi. Iya ya. Bu Prani sekarang nggak perlu khawatir lagi terhadap ancaman dari bapak-bapak itu. Di sini banyak loh Bu, murid-murid Ibu yang sekarang sudah jadi lawyer. Kita siap membantu. Pokoknya ndak usah bayar, gratis, tis. Bu Prani, kebetulan saya juga bekerja di LSM yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kami telah menghubungi seluruh jaringan kami, baik media online, majalah, koran, untuk nantinya kita akan bersama-sama menuliskan artikel bagaimana kita semua telah ditempa oleh Bu Prani menjadi manusia yang dewasa. Saya cuma bisa terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Bu Prani. Dulu saya pernah meludah sembarangan di dalam kelas. Bu Prani memberi saya refleksi untuk melihat ludah saya sendiri di dalam mikroskop. Lalu saya diminta untuk menggambar bakteri-bakteri itu di kain batik. Lalu kain batik itu dipamerkan agar siswa yang lain tahu bahwa ludah itu banyak sekali mengandung bakteri. Saya pernah ketahuan merokok di kamar mandi sekolah. Keesokannya, Bu Prani meminta saya mengumpulkan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Bu Prani lalu minta saya memakai kaos bergambar organ dalam tubuh manusia dan menempelkan puntung rokok itu di paru-paru. Dulu, saya pernah tidak naik kelas. Bu Prani berserta siswa satu kelas mengantar saya berjalan kaki bersama-sama. Tujuannya untuk menguatkan hati saya. Hal ini menguatkan saya untuk ngomong ke orang tua saya kalau saya tidak naik kelas. Terima kasih banyak Bu Prani telah menguatkan hidup saya. Jo Bu Prani ki nganggo booster iki. Ini bagian dari tim sesnya Bu Prani untuk jadi wakasek. Booster apa toh? Wong iki LSM uli. Pendidikan karakter yang cocok untuk Gen Z atau generasi sekarang. Muncul tren memviralkan UKM yang terdampak pandemi. Namun, media kerap melupakan apakah pedagang yang diviralkan tersebut siap dengan popularitas. Media cenderung hanya memikirkan clickbait tanpa memikirkan dampak psikologis pedagang. Kami Benamuk Tanah mewawancarai Bu Rahayu yang kelelahan pasca usaha putunya diviralkan. Ini balasan yang kuat banget untuk kritik gaun tinta. Dasar gaun cinta. Gaun tinja. Tahu tinja. Semua footage ini udah aman kan, Dit? Sama Bu Rayu udah oke sama video ini? Oke. Ekspor terus upload pas untuk video kritik Amuk Tanah edisi minggu ini. Halo sahabat Animalus, kali ini kita sudah berada di Umbul Ponggo. Tempat ini sudah dibuka kembali dengan syarat nunjukin hasil swab test. Hari ini, saya dan ibu saya siap nyebur untuk sejenak menyingkir dari keramaian dunia dan berguru pada animal calling. Sekarang itu yang potensial di Solo Tigo, Pak, karena di sana jumlah mahasiswanya meningkat. Pastinya warung pecel lele di sana juga akan semakin banyak kan, Pak? Monggo, silakan Bu. Pilih, Ma. Saya ikut loh, Le. Apa ya, kuning? Di dalam dunia yang berisik, kita perlu apa, Ma? Mendengarkan suara hati kita sendiri. Ini kalau mau ngasih makan ya, Pak. Perjuangan buat tambah followers. Posting pemikiran-pemikiran intelek biar nambah gebetan. Sok-sok peduli orang susah tapi tiap weekend party. Ngurusin orang lain tapi diri sendiri belum tentu beres.
polisi paling berhak menentukan political correctness. Benaran. Benaran menurut siapa? Bener toh pilihan styleku. Besok cocok pas rekaman 4 kali. Harap dicat sisan, Po. Ora oleh no kalau sekolah. Obat. Apa? Basah. Aku wis sehat. Wis sak minggu ora ngombe iki. Katanya ternak lele di Solo Tigo itu potensinya gede banget loh. Mahasiswanya mulai banyak di sana. Saiki kuliah isi online, Pak. Arep mampet lele piye? Wih, maksudnya dibangun dari sekarang. Pas pandemi selesai tahun depan kita langsung panen. Kok ngerti nek tahun ngarep kampung? Ayam gepreknya ayam ayam. Oh, ayam makan ayam. Ya, Bu. Yo. DJ kasih goyang. Sukses yo. Engkau dipeduk jam piro? Yo, bar maghrib wis rampung lah. Oke yo. Mbak. Loh, kok wis do wiwit? Bu Prani, Bu, boleh bicara sebentar, Bu? Piye. Aku posisinya neng ndi iki? Bu Prani untuk video lomba kali ini jangan ikut dulu, Njeh. Loh, nonton apa toh, Mbak? Loh, Bu Prani belum buka HP, po? Pada saat SMP dulu, saya suka sekali berkelahi. Saya berkelahi dengan siswa antar kelas, antar sekolah, dan orang-orang di lingkungan kampung. Saya sudah mendapatkan SP3 dari sekolah dan siap di drop out. Tapi Bu Prani tak pernah menyerah pada saya. Bu Prani memberikan saya refleksi agar saya belajar. Ia menyuruh saya untuk ke kuburan dekat rumah. Dan di situ saya harus membantu tukang gali kubur untuk menggali kuburan bagi orang-orang yang baru saja meninggal. Selama 2 bulan saya bolak-balik ke kuburan tiap weekend menggali tanah yang dalamnya lebih dari 2 meter. Saya melihat orang beragam usia dimakamkan. Lewat pembelajaran gali kubur ini, Bu Prani berharap bahwa saya akan lebih menghargai hidup dan berhenti berkelahi. Perkelahian dapat membawa pada kematian. Sejak itu saya tidak pernah lagi berkelahi dan saya tidak jadi di DO. Halo, Cora. Cak Bagus. Hashtag terima kasih, Bu Prani. Loh, memangnya kenapa saya nggak bisa ikut lompat tali, Mbak? Ini. Jadi banyak yang menuntut Bu Prani untuk tidak menjadi pengajar lagi. Menurut kami, lebih baik Bu Prani menyelesaikan masalahnya dulu, Njeh. Nanti bisa kami sampaikan kalau Bu Prani sedang COVID. Sedang hangat menjadi pembicaraan di masyarakat mengenai kelayakan pendidikan. Seorang mantan murid menceritakan pengalaman pribadinya dihukum menggali kuburan. Apakah ini adalah hukuman yang tepat? Mari kita tanyakan pada Puspita Endarti, pakar kejiwaan. Metode pengajaran ini berdampak sangat buruk pada trauma. Menggali kuburan dan melihat orang-orang meninggal dapat memicu suatu fobia di masa depan. Hal ini justru membuka elemen amarah yang terpendam. Dikhawatirkan ia akan melakukan KDRT pada saat berkeluarga besok. Ini bisa memicu suicidal thought untuk anak. Hukuman 2 bulan bisa tergolong memperkerjakan anak di bawah umur dan ini ada sanksi pidananya. Berbagai lapisan masyarakat banyak yang mensupport Gora di kolom komentar media sosialnya dan berdoa agar Gora baik-baik saja. Gora sendiri belum dapat kami hubungi dan hanya diketahui bahwa ia sedang menjalani terapi bersama psikolog.
Udah trending. Gali kubur. Ono trending. Selamatkan anak kita. Ibu kenapa nggak pernah cerita kalau ibu pernah ngasih hukuman yang kejam kayak gini? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Dengan demikian, kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Permisi Pak. Mohon maaf, boleh saya bicara sebentar? Saya selaku orang tua murid dari Daru, kelas 7B, mau menanyakan soal hukuman gali kubur dari Bu Prani. Mohon maaf. Mohon penjelasannya Pak Kepala Sekolah. Karena ini menyangkut keselamatan anak-anak kami. Minggu lalu, Bu Prani memberikan hukuman kepada anak saya untuk mendengarkan kata-kata ucapan emosi kesal berulang-ulang. Yayasan, alumni, orang tua murid, mereka semua sekarang menekan saya. Jadi mohon jujur, kenapa hukuman ini tidak ada catatannya secara resmi di sekolah? Karena mereka tidak akan pernah mengizinkan saya, Pak. Kepala sekolah yang dulu punya dendam pribadi dengan Gora, Pak. Ini soal dia memukul anaknya sampai 2 giginya copot itu. Anaknya meletakkan kotoran manusia ke dalam tasnya duluan. Kita kan sudah memberikan dia SP. Apabila dia melanggar, maka ya bolanya ada di dia dan keluarganya. Jadi kita membiarkan dia di DO, begitu? Kita biarkan dia jadi preman, bunuh orang, masuk penjara. Terus kalau dia itu jadi trauma seumur hidup, apa gunanya? Bapak tuh menyimpulkan dia trauma tuh dari mana toh, Pak? Nah itu, di internet. Bapak percaya sama itu? Ada 20 lebih ulasan tentang dampak psikologisnya dia loh, Bu. Itu kan bukan ungkapan Gora, Pak. Itu ungkapan netizen. Bagaimana kalau dia ke psikolog bukan karena trauma? Saya akan ajak Gora untuk bicara mengenai ini. Biarkan dia yang mengatakan bahwa refleksi yang saya berikan dulu itu baik buat dia. Hati-hati, ini bisa jadi jebakan. Jebakan apa toh, Pak? Yang bikin video kemarin ibu nularin COVID Mbok Rahayu siapa? Gaung Tinta. Gora kerja di mana? Bisa saja mereka ini ya mengulas hukuman-hukuman yang lain, Bu. Hukuman yang kamu berikan ke Bambang untuk mengumpulkan ampas kopi. Setelah dia menyiramkan kopi ke temannya, bisa jadi suatu saat saya setiap kali melihat kopi jadi fobia, jadi muntah-muntah. Setiap kali saya membawa kopi, kepala saya pusing. Ibu nanti jadi viral lagi loh, Bu. Pak Bambang itu tidak pernah trauma, Pak. Bahkan sekarang dia tuh jadi barista. Bapak ini percaya sama siapa toh, Pak? Yang mengamati atau yang mengalami sih? Yayasan itu bilang, coba kalau ibu waktu itu nurut untuk nggak membuat video klarifikasi segala. Bapak penyerobot itu nggak mungkin menuntut aneh-aneh. Alumni nggak sok-sokan dukung dan Gora nggak akan bikin testimoni ini. Semua masalah ini nggak ada. Oh nggak ada. Kalau temen seangkatannya Ica punya. Halo, Ardi. Ini Bu Prani, Di. Ardi tahu nama lengkapnya Gora nggak ya? Halo, Mbak. Ibu minta tolong kamu tanyain Bu Tunggul nomor teleponnya Gora, Mbak. Udah, katanya kontak yang konseling itu dilarang dibagi tanpa izin. Videografer Gaung Tinta Anggoro Sambudi. Setelah 200 meter, belok kanan. Bikin apa kalian? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu ngerekam video Mbok Rahayu itu tanpa izin, tak? Loh, aku izin. Kita digeruduk anak-anak yang Mbok Rahayu, Tit. Mereka ngerasa usaha putu mereka rugi gara-gara video itu. Mbok Rahayu ngizinin aku untuk rekam dan upload loh. Tapi kamu dapat izin dari keluarganya. Buat apa? Kan Mbok Rahayu juga punya hak untuk ngasih izin. Lah, tapi Mbok Rahayu itu udah manula, tak? Lah terus kenapa? Dia kan udah di atas 17 tahun, gak butuh pendampingan orang tua. Oh gitu? Anak-anaknya udah spill kalau kita nggak minta izin. Dan tebak siapa yang ngambil peluang buat ngeliput? Gaung Tinta. Mbok Rahayu udah ngizinin aku. Kita udah take down videonya. Lagian kamu udah nggak transparan lagi sama kita kalau kamu bangun itu video bantu ibumu yang problematik toh. Siang ini, kami akan bikin video permintaan maaf untuk keluarga Mbok Rahayu. Sekalian bikin video pengumuman
kalau kamu udah bukan bagian dari band kita. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Permisi mas, Goranya ada? Bu, di sini nggak ada yang namanya Gora ya Bu yang ngekos di sini. Dulu dia ngekos di sini. Wah Ibu, kita tidak tahu karena kita baru pindah setahun yang lalu di sini juga Ibu. Nah mending saya ambil foto dulu sama saya minta kontaknya Ibu. Nanti kalau ada yang tahu alamatnya Gora di mana saya kasih tahu Ibu. Ayo. Ampun mas, terima kasih. Tunggu dulu Bu, bentar. Kowe no masalah apa toh? Karo bakul putune Tet. Guru-guru iki papa ngilang ke jam 11. Kula nuwun. Bu Prani, kenapa Ibu masuk halaman rumah saya tanpa izin? Uli, boleh Ibu bicara sebentar? Ibu nggak boleh seperti ini loh, Bu. Ibu kan harusnya buat janji dulu karena saya juga punya privasi. Ibu cuma memohon bantuanmu sebagai ketua alumni untuk menghubungi Gora. Ada kesalahpahaman di sekolah, Uli. Saya juga nggak bisa ngasih informasi pribadi seseorang tanpa izin orang yang bersangkutan. LSM saya, Koalisi Akal Pikir, bertahun-tahun memperjuangkan pendidikan yang sehat, Bu. Di awal, kami menganggap Bu Prani itu juga sevisi dengan kami. Tapi yang saya sesali, Bu. Kenapa sih? Waktu kita ketemu di resto pemancingan kemarin, Ibu juga nggak cerita apapun soal hukuman yang pernah Ibu berikan sama Gora. Uli, dengarkan saya. Opini trauma itu adalah asumsi media sosial, bukan ungkapan Gora. Kenapa Gora baru saja men-take down videonya? Gora menghapus video testimoninya. Iya. Dan dia juga sudah menghapus akun sosial medianya, Bu. Maaf ya, Bu. Saya juga butuh privasi. Waduh, Bapak kula wonten mriki nggih. Kowe iki adine sing ngupload videone ibuku ora nggo izin to? Matene rezekine wong tok kowe iki. Bapakku nek kene. Ambo, mati paling bapakmu. Ngopo kok nyambai omahku ngelopo, ha? Blok, minggat to. Suwe iki. Kami, Koalisi Akal Pikir, telah menghapus video liputan kami sebelumnya tentang saudara Prani Siswoyo. Dan tentu saja kami sangat menyesal dan juga kami mohon maaf atas kekurangan riset kami. Karena kami tidak mendukung bentuk pendidikan apapun yang tidak sesuai dengan umur. Untuk itu kedepannya kami pasti akan lebih berbenah, mengevaluasi diri dan juga belajar agar hal-hal semacam ini tidak terjadi di masa depan. Asalnya lolong, semua pasti bakal dapat giliran. Hei kawan antri dong, tak perlu dorong-dorong. Kalau tertib, kita juga yang senang. Berbaris yang rapi, kita tanda lima. Dudu wong kuwi sing nggawa papa. Loh, terus apa? Apa ternyata ada orang tua murid yang protes? Kalau bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu piye? Ini teman-temannya tak telepon gak ada yang lihat. Tenang Kep, sik pikiranmu. Kita cari polisi kalau bapak nggak ada. Polisi, mah. Mama ki ono sing ngarep nuntut pencemaran nama baik. Mama yang ngekei hukuman kuburan kuwi. Mengko nek ono wali murid sing nuntut piye? Rasa urusan hukum lah. Lah terus arep piye? Mengko nek kedadian maneh bapak gelo kabeh. Iki butuh ditulungi netizen. Ya lo tolong piye? Netizen do your magic. Oh, kita lagi dibenci sama satu dunia, aku minta tolong netizen. Yang ada kita dikira cari sensasi.
pengalihan isu. Mensandiwarakan ini. Ulane, mau posting permintaan maaf sih neng sosmed. Ya Allah. Mah, iki jalan pintas. Nek ditulungi netizen ra nganti setengah jam mesti ono sing ngandani posisine papa. Kita garing upload foto papa terakhir. Tapi ben netizen gelem, mau posting permintaan maaf sih. Permintaan maaf mergo nesu-nesune sampean putu. Salah nuduh wong. Permintaan maaf mergo ngekei hukuman sing salah. Lagi mama nyuwun tulung. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Aku ki ngerti mama ra salah. Tapi saiki salah po bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Neng kene netizen mikir mama sing salah. Aku wis ora peduli citra aku, mah. Brand-brand wis tak cul. Iki sasi paling abote awak dhewe. Tapi ning Wolio iki ming sak notifikasi, mah. Sing tak pikir saiki mung selamatan papa. Saya Prani Siswoyo hendak menyampaikan 5 hal secara terbuka sebagai berikut. 1. Minta maaf karena membuat kegaduhan di areal Tumbuk Rahayu. 2. Meminta maaf karena menuduh Bapak Sabto menyerobot. 3. Mewakili anak saya Tita Sulastri meminta maaf kepada keluarga Mbok Rahayu yang telah diupload videonya tanpa seizin keluarga. 4. Meminta maaf karena membuat hukuman yang tidak layak kepada alumni siswa saya yang pada saat itu masih di bawah umur. Saya meminta maaf sebesar-besarnya dan bersedia bertanggung jawab. Sekaligus saya ingin memohon bantuan secara terbuka untuk menemukan suami saya Didit Wibowo yang hilang dan tidak dapat dihubungi. Bagi siapapun yang menemukan Didit Wibowo, harap menghubungi nomor saya di 0857 354 768. Atas perhatiannya dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Prani Siswoyo. Oke. Closing saiki. Kita jangan posting dulu. Kok? Kita tunggu sampai besok pagi. Aku yakin bapakmu baik-baik saja. Bu, ibu mau ambil resiko. Dia yang tidak pernah minum obat selama ini, sekarang dia bawa obatnya dengan sadar. Pasti dia mau untuk lebih stabil dan ada sesuatu yang mau dikerjakan. Kita cari dia bareng-bareng malam ini. Racetok! Halo Bu Rani, apa kabar? Apa Mas? Tadi Pak Ibu kesini nggak Mas? Pak Didit kesini gak? Ya punya kemana? Ke pasar ke sana. Kita tahu, Mbak. Oh, mboten pertalaan lele. Oh nggih sampun. Matur nuwun nggih.
yang gawe konten nyiram nganggo banyu kembang kuburan. Bali. Balik orang. Ikut-ikutan aja. Lah HP-mu? Kayak konten. Bubar. Iki cara yang paling cepet men bapak ketemu. Nek mama ra posting permintaan maaf karo mohon bantuan netizen, men koncoku saya ngupload rekaman iki. Nek netizen ngerti keviralan iki kayak efek uripe mama. Tekan mama disiram mau saya dikenal. Netizen mesti mesake karo mama. Terus gelem ngewangi mama. Aku pikir kayak awakmu cewek terus. Aku mau ngerapain papa kenopo-nopo. Please. Upload saiki. Yo. Aku pengen urip biasa-biasa meneh. Pekal. Aku ngisi-ngisi tok. Aku bakal. Coba ini aku kiki mama tuh putuhnya papa. Iki mesti rapuh kita no. Peka. Saiki piye arep-arep ning omah iki meneh. Mana kowe? Wes. Hah? Nyoh. Ki ombe sik teh. Bapakmu gak bakalan ketemu. Nek kowe mung jedut-jedut kesirah kok ngono. Selamat siang Bu Prani. Saya ingin melaporkan tentang kecambah saya. Ini yang dibodoh-bodohi, panjangnya 23 cm. Dengan yang tidak, juga 23 cm. Panjangnya tetap sama, Bu. Bodoh, goblok, tolol, petuk, ubur-ubur. 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 Bodoh, goblok,
tolol, petuk, ubur-ubur, bodoh, goblok, tolol, petuk, ubur-ubur, bodoh, goblok, tolol, petuk, ubur-ubur. Ngendi? Kok dikancing kabeh toh. Ayo melu aku. Ayo. Semalam Pak Didit ke rumah saya dan sudah menceritakan masalah kalian. Saya sangat prihatin dengan perkataan orang-orang di media sosial soal Gora. Apa semua itu betul? Saya sebagai psikolognya nggak bisa bicara apa-apa. Kecuali Gora memberi izin pada saya. Kalau kami bertemu Gora pripun, Bu? Psikolog nggak bisa memediasi Bu Prani dan Gora. Tapi saya bisa menggeser jam konseling Gora sebelum jam konseling Pak Didit hari ini. Kalian bisa tidak sengaja bertemu di ruang tunggu. Kalau nanti tanpa sengaja Gora ketemu Bu Prani dan ingin melanjutkan pembicaraan, semua saya serahkan kepada Bu Prani. Tapi kalau Gora menghindar, saya nggak bisa membantu lebih jauh. Dan saya minta dengan sangat, semua perkataan saya ini hanya tersimpan di mobil ini saja. Tapi saya nggak mau mempertaruhkan profesi petunggul. Betunggul, saya duluan ya Bu ya. Makasih Bu. Berikutnya, atas nama Bapak Didit Wibowo, monggo Pak. Bu Prani, kita boleh ngobrol sebentar? Kalau yang ini 2,5 meter Bu. Waktu itu kita ngegali, pas jenazah datang jebol tingginya 2 meter. Itu pas dimasukin tuh kakinya kayak gini nih Bu, mentok. Ya, akhirnya kita buru-buru gali lagi Bu. Nah, situ Bu. Nah, kalau yang ini Simba-Simba Bu, keluarganya nggak ada yang mau turun karena beda ibu. Jadi saya yang harus ikut turun. Megangnya terus gini nih Bu. Dipeluk kayak gini Bu. Ah, badannya tuh dingin banget. Kayak lantai, kayak ini. Nah, tapi karena saya badannya kecil, jadi pas mau naik ke atas lagi, kepleset saya. Untuk jatuhnya kena kaki. Nah, yang itu Bu. Kalau yang ini karya solo karir saya, Bu. Saya mengerjakan sendiri. Single. Baik.
umur 1,5 tahun. Orang tuanya cekcok, main tangan. Gak sengaja kena. Jatuh, bro. Maafkan saya, Gora. Saya telah membuat kamu trauma sedemikian rupa sehingga kamu harus ke psikolog. Waktu SMA dulu, saya pernah dibacok, Bu. Musuh lama saya. Dendam mungkin. Terus saya udah siap mau balas, Bu. Tapi ini mengingatkan saya untuk tidak. Untuk jangan. Ojo. Hidup tuh berharga. Makanya saya buat ini tato. Biar saya ingat terus. Bu. Ampun, Bu. 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 Saya udah keluar dari gaun tinta, Bu. Mereka orang-orang brengsek. Mendiagnosa saya sangat anak-anak mereka. Nuduh saya trauma, nuduh saya depresi. Sotoy kabeh, Bu. Itu semua nggak bener, Bu. Besok saya ngomong ke kepala sekolah ya, Bu. Ampun, Bu. Saya sudah mendengar semuanya dari Gora, dan dia tidak memiliki trauma, depresi, maupun siklus perkelahian akibat hukuman tersebut. Dan sekarang, Gora, saatnya kita rekaman ya, untuk klarifikasi ke publik. Oke. Ya, mari. Sudah siap, Gora? Saya boleh ke toilet sebentar? Ya, silahkan. Gor? 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 Gora? Gor? Gora? Gora? Gor? Astaga! Kamu kenapa, Le? Kamu kenapa sepok? Bu, maaf. Tadi saya ke kamar mandi. Butuh mikir sebentar. Kamu gak apa-apa kok iki? Mikir apa tuh, Le? Saya tuh nggak nyangka harus ngerekam terus ngomong ke publik, Bu. Saya kira ngobrol sama kepala sekolah aja udah cukup, Bu. Saya tuh takut, Bu. Kalau saya ngomong ke publik bahwa saya ke psikolog tuh bukan karena hukuman Bu Brani, nanti tuh netizen ngulik-ngulik, Bu. Saya ke psikolog kenapa? Makanya dari tadi tuh saya nyari alasan bohong. Kalau ibu boleh tahu,
Kamu tuh ke psikolog itu karena apa toh? Ya, sebenarnya ada kaitannya dengan refleksi gali kuburan dari Bu Prani. Kamu trauma? Enggak, Bu. Kamu depresi? Enggak. Kamu menyakiti orang lain? Enggak, Bu. Lalu kamu tuh kenapa, Gor? Ini saya cerita ke Bu Prani, tapi hanya untuk Bu Prani ya. Sejak gali kuburan tuh, saya nggak pernah berkelahi lagi, Bu. Cuman, kenangan gali kuburan tuh membuat saya sangat nyaman, Bu. Bukan berarti saya pengen mati ya, Bu ya. Cuman bau tanah, bau Kamboja, atau berada di tempat-tempat yang seperti kayak liang kubur tuh membuat kegembiraan saya sama semangat saya berkali-kali lipat, Bu. Sejak itu tuh saya kadang kalau tiap minggu tuh saya ke kuburan beda-beda, Bu. Untuk tidur siang, untuk nongkrong. Bahkan tempat tidur di kosan saya juga bentuknya. Apakah kalau saya nggak ngelakuin ini saya jadi sedih atau depresi? Enggak juga, Bu. Biasa aja. Apakah saya merepotkan orang lain dengan kebiasaan ini? Enggak, Bu. Saya kalau kesana tuh sendiri. Kalau lagi butuh hiburan, butuh senang-senang, lagi butuh semangat kerja. Cuman karena ini bukan hal yang biasa untuk orang banyak, saya konseling ke Bu Tunggul untuk nanya, ini tuh wajar atau enggak. Saya belum siap kalau kebiasaan ini terkuak oleh netizen karena saya bikin klarifikasi. Gimana nanti netizen bisa ngancurin hidup saya karena dianggap aneh? Gimana saya mau ngelamar kerja? Gimana saya mau lanjut kuliah? Kalau di internet saya tulisannya, si pencinta kubur. Tapi Bu Prani, mohon jangan kepikiran ini ya, Bu ya. Refleksi Bu Prani itu sudah memberi saya kebaikan jauh lebih banyak. Hal tadi itu cuma hal personal saya saja, Bu. Yayasan hanya meminta Gora menyampaikan dua hal ini, bahwa dia tidak mengalami trauma dan konselingnya ke psikolog tidak ada hubungannya dengan hukuman Bu Prani. Netizen akan mengulik dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Gora, dan itu akan menghancurkan hidupnya. Saya nggak paham, Gora ke psikolog karena dia tersakiti tidak? Karena dia menyakiti orang lain enggak juga. Lah apa yang terjadi, Bu? Tidak semua hal bisa diceritakan, Pak. Kalau Pak Heri sebagai kepala sekolah saja memaksa untuk semua hal privat diceritakan, apalagi muridmu sendiri. Apa bedanya kita dengan netizen-netizen itu, Pak? Lalu solusi Ibu apa? Akar masalah ini adalah karena saya tidak meminta izin lebih dulu ketika saya memberikan hukuman refleksi kepada Gora. Masalah ini adalah antara saya, sekolah, dan yayasan. Dan Gora tidak wajib memberikan klarifikasi apapun kepada publik. Gora kan memberikan testimoninya ke publik. Ya dia harus bikin klarifikasi di publik juga dong. Kita akan menjerumuskan dia ke dalam bola liar, asumsi, dan spekulasi. Dia kan bisa bilang dia ke psikolog karena dia mau konsultasi soal karirnya misalnya. Saya tidak pernah mengajari siswa saya untuk berbohong. Tapi klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Siapa yang butuh itu, Pak? Ya orang-orang yang daftar. Yayasan itu menekan saya, Bu. Kalau kita ngetik nama sekolah kita di internet, yang muncul apa? Yang muncul kuburan, Bu. Yang muncul muka Gora jadi tengkorak. Semua orang jadi takut nyekolahin anaknya di sini karena mengira ada psikopat yang ngajar di sini, Bu. Kami di sini semua nggak mau kehilangan Ibu. Saya masih butuh Ibu untuk jadi wakasek, Bu.
Ibu sudah bicara pada kepala sekolah. Dia setuju. Gora tidak perlu membuat klarifikasi kepada publik. Gitu, Bu. Beneran nggak apa-apa? Ibu juga minta maaf karena tadi kepala sekolah spontan tanpa nanya ke kamu dulu bersedia apa enggak untuk bikin pernyataan ke publik. Oh, berarti untuk hari ini udah selesai, Bu? Cukup, Gor. Oke. Makasih ya, Bu ya. Tapi Ibu mau cerita satu hal. Ibu mengundurkan diri dari sekolah ini. Saya klarifikasi sekarang, Bu. Saya cerita sekarang, Bu. Bentar, Togor. Ini pasti gara-gara saya ya. Ibu dipecat, Ibu dikeluarin ya, Bu. Pokoknya saya bicara, Bu. Saya akan ngomong, Bu. Saya siapin alasan lain, Bu. Gora, kalau kamu bohong, berarti kamu tidak nangkap pelajaran Ibu dulu. Ya mungkin emang iya, Bu. Kenapa kamu keluar dari Gaung Tinta? Karena tempat itu cuma mikirin keuntungan diri sendiri, Bu. Tanpa mikirin dampaknya ke orang lain. Ya itu juga alasan kenapa Ibu meninggalkan tempat ini, Gor. Itu semua gara-gara saya, Bu. Saya yang salah, Bu. Kalau saya nggak pernah ngasih rekomendasi foto ke Ibu. Kalau saya nggak pernah. Kalau saya tidak digabung sekarang. Maaf, Bu. Maaf. Dasar Gaung Tinta brengsek. Netizen setan. Kalian nggak tahu apa-apa. Pembunuh bangsa. Gora, anakku Muklas. Dia kan suka ngasih healing. Tadinya tuh netizen percaya sama dia. Tapi karena dia nggak ngakuin aku ibunya, sekarang netizen udah nggak percaya lagi sama dia karena dia bohong. Rachel, bangsa. Kita coba yuk. Aku juga belum pernah nyobain metodenya. Ini mungkin jadi refleksi terakhirku buat kamu. Kata Muklas, kalau dunia terlalu berisik, kita tutup telinga kita sebentar saja. Lalu kita dengarkan detak jantung kita. Kita pejamkan mata sebentar. Dengarkan detak jantung kita. Tarik nafas yang dalam. Berterima kasih untuk hari ini. Mbak, pokoknya tak dungake sing paling apik yo, Mbak. Kisah iso maem soto bareng to. Iki souvenir bocah besar digoreng, Bu. Bu, iki arep digoreng. Ya, Pak. Oh iya. Matur nuwun nggih. Ya. Tak ambil yang lain ya, Bu ya. Iya. Mbak, iki jareke tak kumbasek yo. Tapi tak balik kene. Wes, iki jare tinggo kowe wae, yo. Dari kemarin muridmu si Boni
nelponin sekolah. Katanya dia pengen ketemu Bu Prani, sekalian mau mengembalikan parfum sekolah. Lalu saya bilang ini hari terakhir Bu Prani mengajar. Parfumnya boleh dititipkan ke saya saja. Lah kok dia malah mau datang ke sini, ketemu Bu Prani sekalian mau mengantar Bu Prani pulang katanya. Berdiri! Beri salam! Selamat sore, Bu Prani. Bilakah esok kan cerah datang melepas jiwa lelah, bayangan murah ditelan dinginnya ku sendiri terpaku diterpa hujan dan air mata jatuh bersama Iya, Dip. Kiri letter dua orang. Rasa Pak, tinggal wae.